Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Husnan, Tadris Bahasa Inggris semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tasawuf di Indonesia dan Nihilsisme. Tasawuf adalah dimensi struktural dari Islam seiring dikaitkan dengan pembersihan jiwa, pendekatan batiniah kepada Tuhan, dan ajaran moral yang mendalam. Perkembangan di Indonesia. Awal mula tasawuf masuk bersama dengan penyebaran Islam di Nusantara sejak abad ke-13. Pendekatan sangat efektif karena tidak konfrontatif, melainkan menyatu dengan budaya lokal. Wali Songo, para wali seperti Sunan Kalijogo menyebarkan Islam lewat pendekatan sufistik menggunakan wayang, seni, dan tradisi lokal yang dibawakan dengan nilai-nilai Islam. Tarekat adalah organisasi spiritual seperti Qadariyah, Nasyidiyah, Sattariyah, dan Tijaniyah berkembang luas di Indonesia. Mereka membina murid dengan bimbingan secara bertahap. Abad ke-20 kini tasawuf berkembang dalam dua bentuk, yaitu tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Tasawuf amali adalah praktis atau fokus pada etika dan pengujian diri, seperti diajarkan oleh tokoh seperti Hamka. Yang nomor 2 yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini lebih filosofis. Misalnya dalam pemikiran Al-Hallaj atau Ibn Arabi, meski di Indonesia bentuk ini lebih terbatas penyebaran karena dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan. Yang nomor 2 yaitu Gnostisme. Gnostisme adalah istilah yang digunakan untuk mengembangkan pembaruan dalam tasawuf yang relevan dengan tantangan zaman modern. Kita lanjut dulu. Ciri-ciri Neo-Sufisme. Yang nomor 1 yaitu lebih rasional dan efektif secara sosial, atau tidak lagi hanya berfokus pada pengalaman mistik pribadi, tetapi juga mendorong keterlibatan sosial, keadilan, dan etika publik. Yang nomor 2 itu tanpa tarekat formal. Banyak pengikut Neofisme tidak bergabung dengan tarekat resmi, tetapi tetap menekankan spiritualitas Islam dan etika tasawuf. Yang nomor 3 yaitu menolak bid'ah dan khurafat, atau disebut lebih selektif terhadap praktik-praktik yang tidak berdasarkan dalam ajaran Islam. Yang keempat itu tokoh penting. Bashir Rahman atau Pakistan menyebut pentingnya integrasi adalah rasionalitas dan spiritualitas. Yang nomor 5 Nicholas Mendejit dan Syafi'i Ma'arif yang dari Indonesia, tokoh perbaruan Islam Indonesia yang membawa semangat neo-sufistik dalam etika sosial dan keberagaman yang terbuka. Yuk lanjut ke hubungan keduanya di Indonesia. Di Indonesia banyak tokoh-tokoh kontemporer yang mengadopsi pendekatan neo-sufisme. Tasawuf sebagai etika sosial misalnya dapat dalam gerakan seperti Islam rahmatan lil alamin yang mempromosikan toleransi, keadilan sosial, dan kehidupan spiritual yang aktif. Yang kedua yaitu media dan pendidikan. Buku-buku tasawuf populer, pengajian, serta media sosial kini menjadi sarana baru dalam menyebarkan nilai-nilai sufistik secara modern. Jadi kesimpulannya yaitu tasawuf di Indonesia berkembang sejak awal masuknya Islam dalam pendekatan damai dan budaya lokal. Nihilsisme adalah pembaruan tasawuf yang lebih rasional, terbuka, dan
aktif dalam masalah sosial. Keduanya menekankan penyucian jiwa, tapi neofisme lebih relevan dengan kehidupan yang modern. Sekian dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.